Namanya panjenengan sinten nggih? Nama saya? Nggih. Saya Aduh, lupa Pak. Adam Kasmanto. Kasmanto. Bapak Hasmanto. Kas tuh duit teman laki-laki itu pergi. Mas. Tapi Hasmanto. laki-laki perginya cari duit. Kasmanto. Bukan isi. Latar belakang dari bapaknya kenapa membuka fotokopi di sini itu? Lama di sini kan nggak ada yang lain. Oh, hanya ini aja. Oh. Kita peluang bisnis kan kita ambil. Iya, betul. Kita ambil peluang-peluang kayak gitu kita ambil. Nggih. Karena tidak ada saingan, maka kita dirikan fotokopi. Itu untuk per bulannya Bapak gimana buat pembagian kayak kertasnya habis berapa, terus perhitungan kira-kiranya? Relatif ya, Pak. Kalau memang rame ya bisa kembali. Kan kita kan melayani lingkungan kantor di Kota Lama. Oh iya. Kertas SIM itu kan kita kertas. Iya. Satu lembar bisa untuk beberapa. Kalau pendapatannya banyak. Satu lembar itu bisa jadi 3.000. Satu lembar kertasnya itu. Bisa 4.000 satu dua. Karena kan KTP tak jajan. Oh iya. Itu untuk per piecesnya kalau fotokopi KTP berapa? 2.500 per pieces. Satu lembar 2.500. Satu lembarnya 2.500. Itu untuk semua dokumen gitu Pak? Iya. Tidak menentukan hanya KTP karena kecil Oh dari enggak, kalau kecil lama jadi banyak. Satu lembar bisa jadi beberapa. jadi beberapa ribu. Ribuan. Sorry, satu lembar 250. Oh. 2.500. Satu lembar 2.250. Rp250. Ya. Tapi kalau KTP kan saya bisa jadi 3.000. Iya, bisa jadi 3.000 berkali-kali. Terus untuk tinta seperti itu habisnya berapa Pak? Satu bulan paling 2. Oh, per bulannya Nah, 2 2 pieces. sak. Oh, 2 sak. Kan modelnya sak-sakan, Mbak. Tinta itu model sak-sakan. Iya. Satu saknya sekitar 60.000. Beberapa tahun Pak? Udah lama. Oh, Dari tahun berapa ini? 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Lebih Pak. Wih, lama kan paling lama di sini. Semarang itu paling lama sini loh, Mbak. Iya. Orang belum banyak punya kopi, maka punya kopi ya. Makanya aku sudah jadi sarjana semua dari fotokopi ya. Alhamdulillah. Gitu. Berarti tidak ada pemasaran promosi kayak gitu ya Pak? Enggak. Karena di sini kan udah Iya, dari udah. sini jadi Udah, orang-orang konsumen udah datang mencari. sendiri. Selama kita pelayanan baik kan konsumen mesti datang, Mbak. Iya. Oh iya Pak, untuk amdal nih Pak, untuk kayak bekas-bekas dari potongan kertas itu nanti Bapak kelolanya kemana? Dijual Iya. Jual itu apa sih? ke pengepul. Pengepul. Iya. Pendapatan per hari kira-kira berapa Pak? Nah ini repot, ngitungnya repot. Enggak ada perhitungannya ya Pak, Ada, kotor kalau bersihnya. fotokopi kan nggak bisa. Kita namanya nggak pernah hitung gitu. Kebetulan kita nggak pernah. Kalau saya yang lain di luar ya kita hitung. Tapi kalau udah fotokopi ini alat tulis ini kan nggak bisa itu. Kita Iya. nggak laten. Ini karyawannya? Karyawannya ya. Ini bukanya dari jam berapa? Dari jam 6:30 sampai malam jam 10. Gasik. Oh, makanya orang kita kan 3 orang. Orang lewat pulpen ketinggalan bisa ngangkut. Untuk pas mendirikan ini kayak perizinannya gimana Pak? Enggak pakai itu. Nggak pakai izin. Nggak pakai itu. Ini tanah milik Bapak sendiri? Iya. Berarti jadi satu sama rumah Iya. Dulu rumahnya sangat belakang. di belakang sini. Saya berhubung udah kaya, sekarang rumahnya beda. Alhamdulillah. Pemasarannya nggak ada promosi kan ya Pak? Karena Kita Bapak promosi sudah pakai itu aja udah. Orang cuma tahu. pakai pamflet Iya. aja. Aman. Ya ada promosi saya. Karena fotokopinya kan cuma di sini, jadi itu lagi Fotokopinya nyarinya kok. otomatis Iya. di sini. Orang macam-macam nggak dapat fotokopi udah dia kapi lagi. Bener loh Pak. Nggih. Itu ada sih kita. Nggak tahu fotokopi dia kapi lagi. Mau fotokopi mana? Jauh semua Iya. ya Pak, ada Ya cuma di bukannya sini. kita ini nganu, tapi kalau orang lewat tak tinggal loh Pak. Kalau saya kan pelayanan cepat. Nggih. Saya itu pelayanan cepat ya. Kalau nggak percaya fotokopi di sini itu pelayanan cepat.
Terus selesai itu selesai. Berarti di sini strateginya tuh mengutamakan pelayanan nih Iya. Pak. Nah, pelan cepat. Nah, cuma anak-anak nggak suruh pelan cepat. Mereka kan butuh cepat. Iya. Bahkan rel tak tinggal Pak. Pasien yang lain. Iya, yang Kita kan lain. butuhkan yang lain. Kalau ngelayanin orang satu rel, kita tinggal. Bukan kita egois enggak, kita pelayanan. Tapi ya mereka butuh semua cepat. Orang urusan sih cepat. Oke. Karena konsumennya kebanyakan juga dari orang kantor gitu Pak. Iya, lingkungan kantor sini. Untuk karyawannya itu biasanya dari pagi sampai malam gitu ya Pak? Iya. Nggak shift-shiftan ya Pak? Enggak. Langsung. Ini kan juga karyawan. Double job gitu Pak. Saya bisa turun tangan kok Pak. Oh iya Pak, untuk penggajian karyawan itu gimana? Panjenengan sistemnya gimana? Apakah per bulan, Iya, apakah per hari? Per bulan nggak? Ini dulu waktu bapaknya mau apa fotokopi kayak gini itu dari bapaknya tabungan dari bapaknya atau pinjam bank Utang atau gitu, gimana? utang. Tabungan pribadi. Kalau kan saya bisa kan mengambil kesempatan untuk bisnis. Oh sepi tempat ini tidak ada ini ya tak kasih ini. Untuk modal pertama kira-kira berapa Pak? Untuk Kalau membuka dulu kan fotokopinya aja. Kalau dulu kan murah fotokopi. Modal pertama itu cuma berapa? Kok 25 juta aja. 25 Kita sambil juta. jalan loh Pak. Iya, betul. Untuk gaji di sini untuk karyawan kira-kira berapa Pak? Apakah sampai UMR atau Dua 2,5? tapi free loh, udah semua. Iya, include tempat tinggal, include makan. Kalau dikalkulasi misalkan dari fotokopiannya saja itu habisnya berapa Pak? Habis Kayak maksudnya ini dapatnya berapa pendapatannya? Sebulan Iya, untuk bersih. ya bersih, kotor. Si boleh kantor boleh. Ya, kan nggak mau aku kasih gini itu sudah jadi 3.000 kalau fotokopi ya coba jalan itu. Kalau sehari berarti mungkin bisa tembus Ya, 1 kalau juta tembus fotokopi nggak Pak, Pak? kalau untung 500 dapat. Untung 500 itu bersih. Pak untuk alat fotokopi Kenapa? print kayak gitu berapa ya Pak? Kok sekarang kan mahal. Iya, Sekarang itu sampai belasan 30 lebih, malah sampai 30. 40 yang baru ya. Ini laba dari bapaknya kalau sehari kemarin berapa? 500 gitu. Dibikin 200 atau 300 Pak. Oh, dibikin 200 200 nggak apa itu Iya. bersih. Iya. Terus untuk tempat sudah tetap pribadi, nggak ada perizinan, nggak ada apa-apa nih Pak. Ini Ini untuk karyawannya dari teman bapak atau gimana ini? Iya saudara-saudara. Gitu. ini tuh kira-kira berapa sih Pak? Berarti Iya. ini 5 kali 5 14. kali 14. Ya. Ya sekitar 70 70 meter, Meter persegi. luasnya 70 Hmm. meter. 70 meter persegi. Yang kayak apa konsumennya itu? Iya, pokoknya lingkungan kantor sini. Lingkungan kantor Kota Lama. Mesti masuk sini semua. Sini kantornya apa aja Pak? Macam-macam, Mbak. Ada Wah, banyak kalau sini nggak sempat. Kemenkumham situ. Ini kafe, itu Samudra Indonesia, hotel, rumah makan, oh banyak. Mungkin menurut bapak kalau kayak misalnya ancaman dari usaha ini tuh gimana Pak di sini? Ancaman apa? Kayak misalnya bisa berkurang konsumennya gitu loh Pak. Mungkin kalau Nggak mungkin ada lah. apa Nggak mungkin lah. karena Nggak ada saingan. saingannya Ah. ya Pak ya. satu sih. Iya, nggak mungkin ada. Kalau orang sini kan nggak mau usaha fotokopi. Ya kenapa Pak? Itu kan hasilnya lebih banyak di kafe. Oh ini aja banyak temen nyarankin Pak buat kafe aja, kamu buat kafe. Tapi kan kasihan yang lain Pak. Oke. Ini Kalau aja. udah kafe semua kan ya Oh ini aja udah cukup Pak. Nggak usah customernya terbagi. kasihan. Atau lantas kantor. Nggak ada orang nyari ATK nggak ada, nyari fotokopi nggak ada kan kasihan. Ya, terima kasih. Iya, Banyak ya Pak Gi. mudah-mudahan sukses ya. Ya amin Pak. Terima kasih banyak. Semoga lancar terus Pak. Iya. Usahanya Ini gimana? ketinggalan ini. Oke. Iya Mbak. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zubda Nur Said, ada Latifah Nur Aisyah, Subaru Sarifah, dan Devi Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan bisnis fotokopi Saka Aksara. Langsung saja kita mulai dari latar belakang.
Fotokopi Saka Aksara ini yang didirikan setelah dikelola oleh Bapak Kasmanto sejak tahun 1980-an. Fotokopi Saka Aksara letaknya ada di daerah Kota Lama dan merupakan fotokopi satu-satunya yang berada di daerah tersebut. Hal ini mendorong beliau untuk membuka bisnis tersebut. Meskipun sudah lama didirikan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan serta diperbaiki. Hal itu mendorong kami ingin mengembangkan bisnis tersebut dengan memperbaiki sistem keuangannya, menambah fasilitas yang lengkap, dan memperbaiki layout. Selanjutnya, ada tujuan berdirinya proyek. Satu, tata letak rapi, memperlancar akses dan aktivitas produktivitas. Kedua, penambahan komputer dan printer modern dapat mendorong efisiensi dan produktivitas. Ketiga, memperjelas kondisi keuangan usaha. Selanjutnya ada ruang lingkup penyusunan. Dalam konteks fotokopi dan print, berikut adalah ruang lingkup yang dapat dianalisis dalam studi kelayakan. Satu, analisis pasar. Dua, aspek manajemen. Tiga, analisis keuangan. 4. Analisis teknik dan teknologi. 5. Analisis hukum dan lingkungan. Selanjutnya aspek pasar. Dari aspek pasar kita terdapat yang pertama strength, kekuatan yang kita utamakan dari bisnis fotokopi Saka Aksara ini adalah mengutamakan kecekatan dan kecepatan dalam melayani customer, menjadi FC satu-satunya di lingkungan Taman Sri Gunting dan Kota Lama sekitarnya. Sudah memiliki target konsumen yaitu orang-orang kantor terdekat dari fotokopi tersebut. Lalu ada weakness, kelemahan. FC ini belum melakukan promosi melalui online maupun offline, jadi cuman dari mulut ke mulut dan hanya melayani di outlet yang customernya hanya mengutamakan pegawai-pegawai kantor saja. Lalu penataan layout dan bangunan juga masih cukup berantakan. Fasilitas yang disediakan seperti kursi untuk customer menunggu juga kurang lengkap. FC ini juga tidak lengkap dalam artian masih belum menerima jasa cetak dan lain-lain selayaknya fotokopi yang pada umumnya. Lalu ada opportunities, peluang, karena FC ini adalah salah satu dan satu-satunya di lingkup Kota Lama, maka konsumen kantor yang melarinya ke FC Aksara ini banyak, jadi menimbulkan peluang dari ownernya untuk memilih membuka fotokopi tersebut. Lalu ada threat, ancaman. FC ini tidak lengkap dengan cetak dan lain-lain. Ini menjadi ancaman karena customer yang menginginkan pelayanan yang lain tentu akan memilih di fotokopi yang lain meskipun jaraknya lebih jauh. Selanjutnya ada bentuk pasar. FC ini adalah bentuk pasar jasa di mana dari owner mengutamakan pelayanan jasa fotokopi dan print dengan sistem yang mengutamakan kecepatan dalam melayani customer. Karena menurut owner, seorang customer akan memilih FC yang cepat sebab mengejar waktu. Apalagi dalam FC Aksara ini kebanyakan customernya adalah orang kantor, di mana mereka selalu dikejar waktu untuk jam istirahat dan lain-lain. Lalu ada permintaan dan penawaran. Permintaan pasar jasa ini cukup banyak karena FC Aksara adalah satu-satunya di Kota Lama, jadi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar. Untuk penawarannya dalam FC Aksara ini, penawarannya dilakukan oleh owner tidak banyak. Owner hanya menawarkan jasa fotokopi dan print. Target konsumennya pun hanya orang kantor dan mahasiswa atau anak-anak sekolah yang lewat di depan jalannya karena lokasinya kan dekat banget dengan jalan. Selanjutnya segmentasi pasar dilihat dari segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Dari segmentasi geografis, usaha fotokopi Saka Aksara ada di alamat Jalan Lejen Suprapto nomor 37, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi usaha tersebut sangat strategis karena berada di sekitar tempat wisata dan edukasi Kota Semarang. Contohnya seperti wisata Kota Lama, kafe, minimarket, Polsek Semarang Utara, perkantoran, rumah penduduk, dan di tengah kota. Yang kedua ada segmentasi demografis, merupakan tentang usia konsumen yang memakai jasa usaha ini untuk semua lapisan masyarakat, baik usia anak-anak, remaja maupun orang tua. Dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dari sudut pandang psikografis, gaya hidup menjadi keutamaan dalam menentukan segmentasi ini, seperti orang yang ingin praktis dan cepat pastinya akan memilih jasa fotokopi di bisnis tersebut. Dan yang keempat ada segmentasi perilaku, yaitu konsumen fotokopi Saka Aksara dapat dilihat dari peluang pendapatannya yang setiap saat akan terjadi. Namun pendapatan yang lebih besar jika banyak yang mengurus administrasi di polsek terdekat untuk menggunakan jasa fotokopi tersebut.
Lanjut ada target pasar, yaitu bisnis fotokopi aksara dipromosikan melalui mulut ke mulut konsumen sehingga menimbulkan rasa ingin tahu keahlian dan kecepatan jasa layanan usaha ini. Selanjutnya ada strategi pemasaran, terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dari produk sendiri menawarkan beberapa produk dan jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di lingkup fotokopian. Yang kedua ada price atau harga produk kami kompetitif dan sepadan dengan nilai produk kami. Dalam aspek ini kita melakukan survei terlebih dahulu. Survei tersebut meliputi harga bahan baku, faktor ekonomi yang akan menjadi target pasar kita. Di sini tertera daftar harga produk dan jasa fotokopi Saka Aksara. C yaitu ada lokasi, penempatan toko dan lokasi strategis sesuai segmen pasar yang dituju. D ada promosi, melakukan promosi melalui keluarga, teman-teman, dan masyarakat di sekitar toko. E people atau orang, melatih karyawan di toko fotokopi Saka Aksara untuk memberikan layanan pelanggan yang ramah, cepat, tanggap, dan membantu memenuhi kebutuhan konsumen semaksimal mungkin. Yang F ada proses, yaitu menjamin proses pembelian yang sederhana, cepat, dan nyaman bagi konsumen. Yang G, physical evidence atau bukti fisik, memperhatikan tampilan toko, tampilan produk, dan kualitas produk. Dengan memperhatikan segmentasi pasar yang tepat dan menerapkan strategi pemasaran 7P dengan baik, maka usaha toko fotokopi Saka Aksara dapat menjangkau konsumen potensial secara efektif serta meningkatkan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama, landasan berdirian proyek. Bisnis fotokopi yang dimiliki Bapak Kasmanto ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarganya dan membuka lapangan pekerjaan untuk teman dan keluarga Bapak Kasmanto. Bisnis fotokopi Saka Aksara ini berpotensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik apabila dikelola dengan penerapan manajemen yang sesuai dengan aspek jalannya dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang untuk visi yaitu menjadi usaha fotokopi dan print yang berkualitas tinggi, terpercaya, dan profesional di lingkungan sekitar. Untuk misi yang pertama, memberikan layanan fotokopi dan print dengan kualitas terbaik, menggunakan teknologi terkini dan staf yang terampil dan ramah. Kemudian yang kedua, memberikan solusi fotokopi dan print terbaik dengan harga bersahabat untuk semua kebutuhan pelanggan. Selanjutnya untuk tugas dan tanggung jawab. Untuk pemilik sendiri, yaitu menyediakan semua kebutuhan operasional, lalu menciptakan nilai tambah melalui layanan dan produk yang inovatif. Kemudian mengelola arus kas bisnis dengan efektif, menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan keuangan dengan melakukan pencatatan yang transparan. Selanjutnya untuk karyawan, melayani pelanggan dengan ramah dan profesional, lalu memastikan ketersediaan bahan baku dan menjaga performa mesin, menerima pembayaran dari pelanggan dan memproses transaksi, kemudian berinteraksi dengan pelanggan secara ramah dan profesional. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang teknologi fotokopi dan print. Kemudian ada struktur organisasi di sini, strukturnya yaitu 1 pemilik dan 2 karyawan. Selanjutnya untuk kebutuhan tenaga kerja, fotokopi Saka Aksara ini terdapat 3 orang yang bekerja, meliputi 1 pemilik dan 2 karyawan. Karena fotokopi ini menawarkan self service, jadi tidak terlalu membutuhkan banyak karyawan yang bekerja. Untuk jam operasionalnya sendiri, untuk fotokopi Aksara mulai buka setiap hari dari pukul 6:30 sampai 10 malam. Karyawan bekerja mulai dari pukul 7 pagi, sedangkan pemilik mulai bekerja mulai pukul jam 7. Dan dalam sebulan hanya ada 4 hari libur atau dalam sebulan 26 hari kerja. Kemudian untuk balas jasa tenaga kerja, untuk gaji karyawan per bulan, untuk tahun pertama 2,5 juta, lalu gaji karyawan per tahun 30 juta. Kemudian tahun kedua gaji karyawan sama 2,5 juta dan gaji karyawan per tahun 30 juta. Selanjutnya dari aspek keuangan, yaitu pendapatan yang diterima usaha fotokopi Saka Aksara sekitar 400.000 sampai dengan 500.000 per harinya. Untuk sumber dana dalam usaha ini, kelompok kami akan mengembangkan dengan modal 25 juta dari tabungan pribadi pemilik usaha dan sisanya meminjam bank. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk dana yang mencakup pengembangan usaha fotokopi dan dana operasional usaha tersebut. Di sini ada total pendapatan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 dengan total 658.632.000. Dan untuk
Yang selanjutnya ada aspek keuangan, komponen dan struktur biaya. Di sini ada biaya variabel yang termasuk bahan baku, biaya perlengkapan, biaya transportasi, dan biaya listrik dan air dari tahun pertama sampai tahun keempat. Selanjutnya ada biaya tetap, yaitu yang meliputi gaji karyawan per bulannya 2,5 juta dan per tahunnya 60 juta. Selanjutnya ada investasi awal, meliputi biaya perawatan seperti meja kayu, kursi kasir, etalase kaca, dan biaya perlengkapan, biaya transportasi, dan biaya listrik dan air pada tahun pertama. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Di sini ada laba bersih di tahun pertama 16.300.523 rupiah dan di tahun kedua 30.197.583 rupiah. Dan untuk selanjutnya ada biaya penyusutan dari biaya investasi. Di sini ada analisis BEP yang memiliki rumus FC per 1 min total VC per harga total dengan hasil Rp477.783.333 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi cash flow. Di sini terdapat amortisasi hutang bank sebesar Rp99.525.000. Di sini ada penghitungan proyeksi cash flow. Untuk modal awal kami, di sini kami menggunakan 2 sumber modal, yaitu dari tabungan Pak Kasmanto dan modal dari hutang bank. Jadi jika kami menggunakan hutang bank, maka akan ada pengeluaran tahunan tambahan, yaitu adalah angsuran ke bank. Jadi di sini ada detail perhitungan amortisasi hutang. Di sini PV adalah sebagai penjelasan seberapa banyak yang akan dipinjam di bank, kemudian R adalah jumlah angsuran per tahunnya, kemudian PV IVA yang akan diangsur selama 4 tahun dengan bunga tahunan 6%. Jadi dengan perhitungan di sini kita menemukan jumlah angsuran adalah sebesar Rp28.722.115. Selanjutnya ada PP atau PB period. Biasanya metode ini juga disebut berapa lama modal kita akan kembali. Berikut untuk tabel PP periodnya meliputi ada tahun, arus kas, PP arus kas, tingkat bunga 6% dan arus kas kumulatif. Untuk rumus PP sendiri yaitu di sini 1 tahun plus 19 bulan ditambah 0,51 kali 20 hari sehingga PP-nya menjadi 2 tahun lebih 7 bulan lebih 15 hari. Untuk kriteria penilaiannya PP kurang dari maks PP artinya investasi layak, 2 tahun 7 bulan 15 hari kurang dari 4 tahun artinya investasi dinyatakan layak. Selanjutnya ada NPV atau net present value. NPV memerlukan data perkiraan biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat proyek yang direncanakan. Yang pertama di NPV pertama memiliki rumus jumlah cash flow per 1 plus 1 pangkat T min modal awal dengan hasil Rp88.503.626. Di NPV kedua memiliki hasil negatif Rp101.595.000. Selanjutnya ada komponen dan sumber biaya di IRR atau Internal Rate of Return. IRR digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang. Untuk menggunakan suku bunga P2 sebesar 95%, nilai NPV 2 diketahui P1 6% dan P2 95%. Memiliki rumus P1 min C1 P2 per P1 per C2 min C1 dengan hasil negatif 6,8890%. Kriteria penilaian hasil akhir menunjukkan bahwa 6,8890% lebih dari 6% maka investasi dinyatakan layak. Ada PI atau Profitability Index. Indeks Profitability juga dikenal sebagai pengembalian investasi PIR dan rasio nilai investasi atau VIR adalah tingkat pengembalian investasi suatu proyek yang direncanakan. Diketahui PV ada Rp113.503.626 dan investasi 25 juta. Untuk PI rumusnya yaitu PV per investasi memiliki hasil 4,5401. Kriteria penilaian hasil akhir menunjukkan bahwa 4,5401 lebih dari 1 maka investasi dinyatakan layak. Selanjutnya aspek teknik dan teknologi. Lokasi dan lahan bisnis fotokopi Saka Aksara ini sangat strategis karena banyak peluangnya. Lokasi ini bertepatan dengan Taman Sri Gunting di Jalan Lejen Suprapto nomor 32 Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
Adapun untuk lahannya yang digunakan oleh owner bisnis fotokopi Saka Aksara adalah luas 70 meter persegi, di mana panjangnya 14 meter dan lebarnya 5 meter. Selanjutnya untuk layout bangunannya, tambah depannya seperti ini, itu dari bagian depan ukurannya 5 meter lebarnya, terus yang ke belakang karena panjangnya 14 meter dan yang digunakan untuk fotokopi hanya sekitar 7 meter. Tampak sampingnya seperti ini, tampak atasnya seperti itu. Untuk layout bangunannya terlihat dan yang digunakan hanya bagian depan, kisaran kurang lebih itu berapa? 7 meter. Selanjutnya luas produksi. Luas produksi yang dicapai dalam per hari adalah kurang lebih mencapai 50 lembar kertas HVS dalam seharinya, bisa lebih tergantung pada customer minta. Owner membatasi permintaan customer yang terlalu banyak maunya, karena owner berprinsip untuk melayani secara cepat. Owner sebisa mungkin tidak membuat customer menunggu lama. Batasan produksi semampunya karyawan, karena terdapat karyawan 2 dan owner sendiri pun turun tangan juga dalam proses pelayanan. Berikut untuk desain produk dan jasa fotokopi Saka Aksara, ada fotokopi, print, jilid, dan laminating. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Dengan beroperasinya bisnis fotokopi Saka Aksara tidak akan terlalu mempengaruhi segi ekonomi, karena di sekitar tempat bisnis fotokopi Saka Aksara yang berada di Jalan Raden Suprapto nomor 37 Purwodinata, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak terdapat usaha atau bisnis yang sama, yaitu fotokopi, sehingga tidak ada persaingan yang dialami. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Dengan bisnis fotokopi Saka Aksara, lingkungan sosial memainkan peran penting. Karyawan yang dipekerjakan berasal dari keluarga sendiri. Hal ini dapat sebagai wadah untuk membantu anggota keluarga yang belum memiliki pekerjaan. Kemudian dari perspektif lingkungan sosial, bisnis fotokopi Saka Aksara juga memberikan manfaat besar bagi para mahasiswa dan masyarakat. Dengan adanya bisnis ini di lingkungan tersebut, sangat memudahkan masyarakat di lingkungan tersebut untuk dapat menjangkau produk atau layanan kami dengan mudah. Selanjutnya ada lingkungan hidup atau AMDAL. Bisnis fotokopi Saka Aksara ini merupakan bisnis yang mempunyai produk alat tulis dan peralatan yang dapat membantu dalam pekerjaan maupun sekolah. Bisnis ini juga mempunyai produk layanan fotokopi, laminating, cetak kartu, dan lain sebagainya. Dalam proses bisnis ini, alat tulis atau kertas dan sampah produksi kami setorkan ke pengepul di sekitar bisnis ini. Dengan kata lain, sampah yang dihasilkan tidak kami buang sembarangan, melainkan kami putar lagi menjadi penghasilan karena kami jual ke pengepul. Jadi, sampah-sampah yang dibuang tidak akan mencemari lingkungan karena sampah-sampah tersebut dibuang ke tempat yang seharusnya. Dengan begitu, lingkungan hidup di daerah bisnis kita akan lebih sehat. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kami ambil itu potensi pertumbuhan mengalami peningkatan dari bisnis tersebut. Adapun dari hasil perhitungan pada aspek keuangan, dari hasil perhitungan PP dinyatakan layak karena hasilnya yaitu 2 tahun, 7 bulan, 15 hari, yang mana itu lebih kecil daripada 4 tahun, yang artinya investasi dinyatakan layak. Selanjutnya NPV, hasilnya juga menunjukkan layak karena perolehannya itu sebesar 88.503.626,14. Selanjutnya IRR juga disimpulkan layak karena perolehannya yaitu menunjukkan 6,890% lebih dari 6%, maka investasi dinyatakan layak. Yang terakhir ada perhitungan PI, hasil akhirnya menunjukkan 4,501, yang mana itu lebih besar daripada 1, maka dinyatakan usaha tersebut layak. Untuk saran yang dapat diberikan pada bisnis fotokopi Saka Aksara ini adalah dalam aspek strategi pemasaran dan promosinya yang masih belum efektif. Kemudian untuk perluasan lokasi dan penataan layout juga perlu dilakukan karena tempat yang begitu kecil dan penataan layout barang yang kurang terstruktur. Ini membuat tempat ini terlalu sempit. Selanjutnya peninjauan tempat parkir yang kurang luas juga perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari kami. Bila ada beberapa yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.